Pondok Pesantren Salafiyah Sabiyah Suharjo Situbondo Jawa Timur. Kepada beliau kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi ma sya Allah, la yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma sya Allah, la yasrifus su'a illallah. Bismillahi ma sya Allah, ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi ma sya Allah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan nashkuruhu bil lisan wa nashkuruhu bil janan wa nashkuruhu bil arkan. Hiya thalathatun tukmilu syukran insan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq, nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim, wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin yang kami muliakan, kami hormati, seluruh para alim, para tuan guru, wabil khusus yang mulia Tuan Guru Haji Tanwir, Tuan Guru Haji Subki Tanwir. Semoga beliau senantiasa dijaga oleh Allah, dipanjangkan usianya dalam keberkahan dan ketaatan. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati seluruh tokoh agama, tokoh masyarakat, pimpinan DPRD, pengurus Nahdlatul Ulama, Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama, keluarga besar Pondok Pesantren Darut Tanwir, para santri, para wali santri, murid-murid, seluruh yang hadir, kaum muslimin, muslimat, nahdiyin, nahdiyat, hafizakumullahu jami'ah. Semoga kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, di tempat ini sesuai dengan nama tempat yang berkah ini, Darut Tanwir. Semoga kita mendapatkan tanwirul qulub, diberi cahaya hati kita dengan cahaya hidayah taufik Allah menuju siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Sehingga kelak kita bersama beliau semua, bersama guru-guru kita tercinta, para masyayikh, para tuan guru kita, insyaallah mendapatkan syafaat baginda Nabi Muhammad SAW dan bertemu beliau di surga Allah. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa ungkapan rasa syukur atas sambutan yang luar biasa ini. Kami seluruh rombongan Pondok Pesantren Salafiyah Syafiyah Suharjo Situbondo Jawa Timur dan juga Ikatan Alumni Santri Salafiyah Syafiyah mengucapkan terima kasih yang tiada batas. Semoga ini menjadi amal kebaikan yang dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi tambahnya ta'liful qulub, keterpautan hati di antara kita. Karena kami yakin pertemuan kita hari ini, apapun yang telah tertulis di Lauhul Mahfuz pasti akan terjadi sesuai dengan ilmu Allah dan kehendaknya.
Alhamdulillah jasad kita bertemu hari ini, dan kami yakin bahwa roh kita pernah dipertemukan di alam arwah. Al-arwahu junudun mujannadah. Oleh karena itu, jiwa orang-orang yang beriman sebenarnya telah bertemu dan bersama, tetapi kesempatan itu kadang baru terjadi beberapa waktu di tempat dan hari yang telah Allah ketahui di dunia ini. Maka hari ini, jam saat ini juga, di tempat inilah kita ditakdirkan untuk bersua, bertemu bersama. Semoga menguatkan ukhuwah kita, amin ya rabbal alamin. Tidak heran pertanyaan batin saya terjawab tadi oleh Tuan Guru Subki Tanwir. Kenapa serasa kami berada di sini, berada di rumah sendiri, berkumpul bersama sanak saudara. Kita merasakan hal yang luar biasa. Barakallahu fikum. Ternyata masyarakat di sini, jamaah beliau sudah sering ziarah ke makbarah, ke Astang di Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorjo ketika mengadakan ziarah tur Wali Songo. Tidak heranlah kemudian hati kami harus terpanggil datang ke tempat ini, dan itu kami yakini sebagai panggilan, undangan bainal arwah, bahwa datuk kita, para pendahulu kita sudah saling berkenalan, sudah saling berukhuwah. Bahkan di alam arwah sana mungkin beliau-beliau semua, tuan guru kita, para kiai kita adalah mereka satu saudara dalam seperjuangan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah ala tariqati Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Alhamdulillah, tentu ada hikmah dan faidah yang luar biasa dengan terjalinnya silatul arham semacam ini. Kerinduan ruh dengan ruh bertemu jasad dengan jasad hari ini akan melahirkan banyak manfaat, diantaranya adalah menguatkan iman Islam kita, di mana semakin hari menjelang akhir zaman ini kita tahu bahwa agama itu ada 4, ada 3 pondasi utama dan ada 1 yang merupakan bagian dari pemahaman yang harus kokoh dalam diri kita. Sebagaimana hadis Sayyidina Jibril alaihi salam ketika beliau datang menyerupai sosok laki-laki, bertemu Nabi, disaksikan oleh para sahabat. Di antaranya adalah perawi hadis tersebut Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Beliau menyaksikan tiba-tiba ada seorang laki-laki berwajah tampan, rambut hitam legam, pakaian bersih yang tidak dikenal oleh siapapun yang hadir di sana. Andaikan orang ini melakukan perjalanan jauh, tidak tampak bekas perjalanan jauh. Tidak ada pakaian lusuh, tidak ada rambut yang acak-acakan atau wajah yang penuh dengan debu, tetapi terlihat bersih rapi. Tiba-tiba duduk di dekat Nabi, bersentuhan lutut dengan Nabi, lalu bertanya, "Akhbirni anil Islam." Maka dijawab oleh Nabi, Islam sesuai dengan urutan rukun Islam, antashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa an tuqimas shalah ila akhirih. 5 rukun Islam dijelaskan. Tiba-tiba dibenarkan, sodakta, benar engkau. Orang yang hadir merasa heran. Ini orang bertanya, setelah dijawab membenarkan. Apa maksud orang ini? Tapi semua sahabat tidak berani menegur ataupun bertanya.
biarkan peristiwa ini menjadi hal yang patut disaksikan bersama. Ternyata orang tersebut melanjutkan pertanyaannya, akhbirni anil iman, beritahukan padaku tentang iman. Dijawab oleh Nabi, antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih, dan seterusnya sampai rukun iman yang 6 dijelaskan secara tuntas. Lagi-lagi orang ini menjawab, sadaqta, benar engkau. Sahabat pun semakin heran, bertanya dijawab sendiri, dibenarkan sendiri. Lalu bertanya lagi orang ini kepada Nabi, akhbirni anil ihsan, beritahukan kepadaku tentang ihsan. Apa makna ihsan? An ta'budallaha ka'annaka tarah, fa in lam takun tarah fa innahu yarah. Ini adalah ihsan yang dikenal dengan ilmu tasawuf, ilmu tanwirul qulub. Maka insya Allah di tempat ini ada banyak jiwa tercerahkan, ada banyak raga terbersihkan, sehingga lahir generasi-generasi emas, generasi penerus perjuangan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian orang ini berkata lagi, sadaqta, benar engkau. Dia bertanya lagi kepada Nabi, akhbirni anis sa'ah, beritahukan kepadaku tentang hari kiamat. Nabi menjawab, mal mas'ulu a'lama minas sa'il. Tidaklah orang yang ditanya lebih tahu daripada yang bertanya. Jadi Nabi tidak tahu tentang hari kiamat. Malaikat Jibril pun yang berbentuk wajah manusia ini, menyerupai manusia, sebenarnya pun tidak tahu hari kiamat. Ini sebenarnya mengajarkan kepada kita semua bahwa hari kiamat adalah rahasia ilmu Allah. Tidak ada yang bisa memprediksi kapan hari kiamat. Maka kalau ada tukang ramal, dia meramalkan kiamat akan terjadi pada tanggal 2 jam 2 misalkan, bulan 2 tahun 2022 misalkan. Nabi saja tidak tahu, tidak diberitahu dan tidak diberi izin oleh Allah untuk mengetahui, kecuali Allah berkenan untuk memberitahu. Malaikat pun tidak tahu. Kan aneh kalau kemudian ada orang yang sok tahu tentang hari kiamat. Tetapi Malaikat Jibril pun kemudian bertanya lagi, akhbirni an asyratiha au kama qala, beritahukan kepadaku tentang tanda-tandanya. Disinilah perlu kita waspada. Malaikat Jibril bertanya tentang tanda-tanda kiamat, dijawab oleh Nabi ketika nanti antalidal amatu rabbataha, ada budak perempuan melahirkan tuannya. Ini menurut penjelasan para ulama